Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk menghayati nilai-nilai kemanusiaan kami, tapi juga keilahian kami. Nilai-nilai kekal yang harus kami hayati, yang harus kami perjuangkan, menjadi milik, menjadi pribadi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, betapa pentingnya nilai-nilai itu. Nilai-nilai keluhuran, keindahan, kebaikan, dan keilahian. Dan kita harus berjuang untuk sampai kepada penghayatan nilai-nilai itu. Bila tidak, perbuatan buruk itu akan berbalik kepada kita pada waktunya. Hari ini kita belajar banyak dari Ahab yang merebut tanah Nabot, tanah yang dimiliki di samping dari istana raja. Ya. Nabot dibunuh dengan cara licik, dengan cara kejam untuk merebut tanah yang mau dijadikan tempat ladang, tempat untuk kuda-kudanya. Padahal itu tanah warisan dari Nabot. Dan Tuhan meminta kepada Elia untuk menegur raja ini. Dan menegur raja ini akan perbuatan jahatnya itu. Tetapi bukan hanya menegur, tetapi akan semacam mengutuk bahwa dia dan keturunannya akan mengalami hal yang serupa dengan pembunuhan itu. Tapi lebih daripada itu, ya, keturunannya juga. Dan Nabot dan Elia menyebut Raja Ahab sebagai Yerobeam bin Nebat. Dan Baesa itu adalah raja yang kejam, tapi kemudian akan dihancurkan lebih daripada itu. Dan Yezebel yang mempengaruhi Ahab juga akan dibunuh dengan cara yang keji seperti dia memperlakukan orang lain. Saudara, itulah kekuasaan dan hukum dipakai untuk kepentingan seorang raja, keinginan, tapi juga seorang keluarga. Ya, dan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak nampak itu ya, dibongkar oleh Tuhan lewat Nabi Elia. Dan mereka akan mendapatkan hukuman karma dari perbuatannya itu. Dan itu terjadi kemudian, saudara. Si Yezebel juga akan sungguh-sungguh terjadi apa yang menjadi nubuat dari Nabi itu. Maka kita belajar banyak dalam kehidupan ini untuk berani mengusahakan values, nilai-nilai luhur. Baik nilai luhur kemanusiaan, nilai luhur persaudaraan, tapi juga nilai luhur keilahian. Di dalam masyarakat kita sudah sangat banyak kali diulas tentang dinasti politik. Sangat banyak, jadi orang-orang yang mencari kekuasaan, mencari kekuatan, ya, mencari pengaruh untuk kepentingan keluarga. Dan itu sangat jelas sekali dalam politik dinasti kita yang nampak jelas. Kita tidak perlu menyebut itu. Tapi itu jelas bahwa, ya sekali lagi, bahkan lebih daripada itu seringkali menggunakan cara-cara hukum-hukum dipelintir, dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi masing-masing. Demi kepentingan keluarga. Dan itu bisa kita lihat. Ya, kita akan melihat, tidak perlu jauh-jauh pengalaman dari presiden yang pertama, yang kedua, jadi Soeharto dan seterusnya, kroni-kroninya. Ya. Dan itu berpengaruh pada keluarganya dan hancur keluarganya hanya karena. Jadi sekali lagi, malapetaka itu bukan karena sesuatu yang di luar dirinya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dengan nilai-nilai buruk, itu akan berbalik kepada yang bersangkutan, bahkan keluarga, bahkan dikatakan 7 keturunan. Nah, jadi berhati-hatilah kita Bapak dan Ibu untuk menanamkan nilai-nilai itu. Nah, Injil nilai yang paling dalam adalah ketika Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mencintai siapapun juga, kepada orang jahat maupun kepada orang baik sekalipun, karena Tuhan memberikan matahari, memberikan hujan kepada siapa saja, tidak pilih kasih.
Maka cinta kasih yang sejati, cinta kasih yang murni adalah bukan demi kepentingan sendiri atau memakai orang lain demi kepentingan sendiri, tetapi kepada siapapun juga kita belajar mengasihi tanpa di luar ras gitu, suku, ras, agama dan seterusnya. Itu adalah bentuk cinta kasih yang sejati. Maka para saudaraku yang terkasih, saya hanya menganjurkan kepada kita, mari kita, yang ketiga saya mengatakan satu lagi yang ketiga, bahwa nilai-nilai itu ada gradasi nilai. Jadi bentuk piramid terbalik gitu kan. Semakin besar kita memiliki nilai luhur, keutamaan, cinta kasih, pengampunan, kesabaran, rendah hati, itu mendapat nilai yang tinggi ya. Dari 700, 500, 600, tapi semakin kita turun ke bawah, nilai benci, kemarahan, kekecewaan, dan itu nilainya semakin kecil. Ya. Jadi hal-hal yang negatif itu mempunyai nilai yang kecil, seperti piramid terbalik itu. Tapi ketika orang mempunyai keutamaan besar, dia punya nilai yang tinggi. Dan nilai-nilai ini akan bersifat magnetis. Jadi ketika orang sabar, ya, ketika orang cinta kasih, maka dia akan mendapatkan orang-orang yang memiliki aura yang sama, gitu, menarik aura yang sama. Ketika orang benci akan menarik orang yang aura yang benci yang sama. Jadi saudaraku terkasih, inilah suatu pelajaran bagi kita bahwa nilai-nilai kita dari yang besar, ya, dari yang tinggi dan luhur itu akan menarik dan berakibat juga nanti, bukan hanya sekarang, tapi nanti juga berakibat pada masa yang akan datang. Dia akan mengalami hal-hal yang sudah ia tanam sendiri. Itu yang kita sebut dengan orang bilang itu hukum karma, tetapi itu juga hukum alam, ya, di mana kita menabur dengan benih yang baik, itu akan menghasilkan benih yang baik. Tapi kita menabur dengan benih yang jahat, maka itu akan menarik orang kepada yang jahat juga. Maka sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pastor, sebagai brother, sebagai suster, siapapun, mari kita menghayati nilai-nilai yang tinggi ini, yang luhur ini, demi hidup kita. Dan yang ketiga, yang keempat adalah ketika kita menghayati nilai-nilai, kita hayati nilai cinta kasih, nilai kerukunan, nilai pengorbanan, nilai sabar, itu menjadi bagian dari hidupku. Bukan hanya sesuatu yang sekedar di permukaan, tapi menghayati, menjadi pribadiku. Dan lebih dalam daripada itu adalah nilai paling tinggi adalah cinta kasih. Dan cinta kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Maka perjuangan kita untuk menghayati cinta kasih itu tidak pernah selesai. Seperti Bapa hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna ada. Itulah ukurannya. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita berani menghayati nilai-nilai ilahi menjadi milikku dan kubagikan pada orang lain. Kalau nilai ilahi itu tidak terbatas kepada orang-orang tertentu, siapa yang dekat dengan kita, tapi kepada musuh sekalipun, itulah nilai ilahi. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan kita dalam penghayatan hidup kita, supaya kita menjadi seperti Bapa sempurna adanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.